Seperti diketahui semester genap Januari mendatang, saudara, pemerintah rencananya akan mulai membuka kembali sekolah tatap muka setelah berbulan-bulan ini dilakukan secara daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang kemudian menjadi pertanyaan, sudah amankah sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka? Pagi ini kami akan membahas dengan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo. Pak Heru, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Heru, kita tahu lah ya keputusan bersama 4 menteri ini diambil juga pasti banyak pertimbangannya. Belakangan, beberapa waktu ke belakang juga kita tahu tidak sedikit begitu keluhan mengenai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tapi kan di sisi lain, kondisi pandemi ini juga masih belum stabil di Indonesia. Anda melihatnya dari VSGI seperti apa, Pak Heru, terhadap rencana ini? Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Yang pertama, perlu kita berikan apresiasi kepada pemerintah, yang mana pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan pembelajaran atau pendidikan, yang mana pada saat ini dengan adanya pendekatan PJJ baik daring maupun luring itu hambatannya terlalu banyak sehingga mengalami kebuntuan dan ini kemungkinan terobosan. Tetapi ketika dengan adanya SKB 4 Menteri ini yang perlu menjadi pertimbangan adalah ketika pemerintah menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah daerah, perlu diberikan tambahan tergantung dari persiapan di setiap satuan pendidikan, yang mana persiapan di dalam pelaksanaan tatap muka itu tentunya tidak terlepas dari persiapan fisik dan persiapan psikis. Nah, tentunya persiapan fisik yang terkait dengan protokol kesehatan dengan tersedianya seperti termogen, seperti tersedianya air mengalir di wastafel dengan sabun untuk cuci tangan, begitu juga tersedianya untuk menjaga jarak di setiap kelas dalam pembelajaran yang tersusun antara kursi dengan meja sedemikian rupa, termasuk juga tempat ibadah dan lain sebagainya, sehingga secara fisik di sini kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka berbasis pada protokol kesehatan itu dapat diukur dengan nyata. Tetapi ketika kami FSGI melakukan kunjungan saat bersama dengan tim KPAI melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk sampling guna memastikan kesiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka. Anda melihat dalam waktu yang dekat ini bisa disiapkan, Pak Heru? Kelihatannya dalam waktu dekat ini belum bisa disiapkan dengan baik. Karena apa? Yang kami pantau secara fisik sudah siap. Tetapi ketika kami menanyakan mana panduannya, mana protokol, mana SOP-nya yang mengatur antara keberangkatan guru dari rumah, keberangkatan siswa dari rumah, kemudian sampai di sekolah, diatur dengan panduan tersebut. Nah, selanjutnya saat siswa belajar di dalam ruangan bersama dengan guru, panduannya mana? Ini belum nampak. Seperti SOP-nya begitu ya? SOP, istilah kerennya, itu belum nampak. Baru dari Kalau sekian Pak Heru, yang maaf kami saya potong kunjungi, sedikit. Berarti ya. sejauh ini komunikasinya seperti apa dengan pihak Kemendikbud terkait dengan persiapan rencana ini? Apakah FSGI juga sudah berkomunikasi? Kami sudah sering menyuarakan seperti itu. Ketika Kemendikbud di awalnya menggunakan daftar periksa, itu kan sifatnya kan hanya checklist mengenai apakah ada wastafel air mengalir, apakah ada termogen dan lain sebagainya. Itu kan sifatnya checklist. Nah, dengan melihat seperti itu, maka saat KPAI terjun ke lapangan untuk memastikan itu, kami ikut bergabung untuk memastikan, melihat bagaimana sih satuan pendidikan dari hal guru untuk menyiapkan, memberikan perlindungan itu. Ternyata dari temuan seperti itu, dari sekian banyak, hanya sebagian kecil yang sudah mempersiapkan SOP-nya. Dan itu SOP tersebut ada yang sudah bagus, ada yang belum bagus. Nah, artinya bahwa SOP itu adalah persiapan psikis yang mengatur perilaku warga sekolah, baik perilaku siswa, perilaku guru, perilaku orang tua saat mempersiapkan anaknya menuju sekolah. Nah, itu belum ada, sehingga kesadaran untuk kesadaran berdisiplin, kesadaran untuk menjaga protokol kesehatan
secara perilaku itu belum nampak. Ya. Nah, kalau secara fisik itu sudah ada, tetapi ketika didukung dengan kesiapan secara psikis, Betul. itu kan akan Menarik. membangun kesadaran. Menarik, Pak bagi Heru, karena kalau sekolah. di Ya. Ya, maaf. Karena kalau disampaikan juga ini kan tidak hanya di tingkatan tertentu ya, ini semuanya. Hingga kemudian disebutkan di sana ada PAUD pun rencananya juga sudah dibolehkan lagi. Memang diserahkan ke Pemda masing-masing, tapi Anda melihat bagaimana kemudian kalau di setiap tingkatan? Karena kita tahu anak-anak di umur tertentu juga belum bisa mengikuti instruksi terlalu baik untuk kemudian misalnya menjaga jarak. Nah, untuk seperti hal ini, tentunya Pemda dalam hal ini adalah Pemprov, Pemkab maupun Pemkot, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Kota, harus memastikan serta melihat serta mengukur keterukuran kesiapan secara fisik itu apakah sudah lengkap, ya, dan itu harus langsung dipantau. Begitu juga apakah kesiapan secara psikis yang dalam bentuk SOP itu sudah tersediakah? Oke. Ketika itu sudah dipastikan sudah oke, berarti kesiapan pembelajaran tatap muka tergantung pada kesiapan secara fisik dan psikis untuk membangun kesadaran warga Dan sekolah. psikis. Ya. Pak Heru, terakhir, Ya. ini masukan atau pesan kepada pemerintah dan juga mungkin ada saran dari FSGI sendiri kemarin karena beberapa waktu lalu juga sempat menyarankan adanya kurikulum darurat begitu ya. Terakhir mungkin bisa memberikan pesan kepada pemerintah? Kalau yang terkait dengan pesan kurikulum darurat itu dibutuhkan, memang iya. Karena apa? Selama ini dengan adanya kurikulum pilihan, apakah kurikulum nasional yang dipergunakan, apakah kurikulum darurat yang dipergunakan, apakah kurikulum mandiri sekolah yang menggunakan. Nah, tetapi ketika ini menjadi pilihan, bagaimana nanti ketika penilaian akhir? Nah, sekolah akan mengalami kebingungan ketika sekolah tersebut menggunakan kurikulumnya mandiri, tetapi tuntutannya masih secara nasional. Kemudian ketika menggunakan darurat, tetapi tuntutan KD oleh dinas pendidikan yang terkait atau di kabupaten atau kota atau provinsi itu masih menetapkan seperti ini, masih mempunyai pemahaman yang belum sama, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Ya, Nah, itu dengan dia. demikian Jangan sampai ada permasalahan baru ya. artinya harus diambil satu poin. Apakah dengan kepastian seperti darurat ini harus ditetapkan dengan kurikulum darurat? Kami pun menyuarakan seperti itu. Ya. Lebih baik dengan satu keputusan menetapkan dengan kurikulum darurat sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka setelah adanya relaksasi seperti ini. Baik, Pak Heru, tentunya kita harapkan bersama komunikasi dari lembaga, kemudian juga kementerian terkait, ini juga kepada masyarakat terus berjalan agar kemudian nanti Januari keputusan diambil, jangan sampai ini kemudian seperti yang Anda bilang tadi ya, menjadi masalah baru, lebih ditakutkan lagi menjadi klaster baru dari pendidikan. Pak Heru Purnomo, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, terima kasih sudah mau berbagi pagi ini bersama Sapa Indonesia Air Pekan.